Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tes metode kami sebagai berikut. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Asrah, Heni Tasya Tempulon, Saputra Hidayat, Perawati Sihombing, Wiliar Tambah, dan Winda Purba. Analisis video. Video pertama mengenai pembelajaran IPS SMP kelas 8 kurikulum 2013. Dalam proses pembelajaran IPS, guru diharapkan lebih menekankan dalam aspek pendidikannya, sehingga siswa bisa memahami konsep pembelajaran IPS yang diajarkan, dan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPS dapat membantu siswa dalam melaksanakan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Pemberlakuan kurikulum 2013 menurut diaplikasikannya sejumlah pendekatan pembelajaran yang dipandang mampu digunakan untuk membentuk kemampuan siswa, meningkatkan keterampilan, dan sekaligus membangun sikap siswa. Salah satu pendidikan tersebut adalah pendidikan pembelajaran integratif. Pendekatan ini digunakan pada seluruh jenjang kelas sekolah dasar dan menengah. Pada video tersebut, para siswa-siswi yang diajarkan dibuat dengan berkelompok agar menciptakan saling keterpedulian satu sama lain. Sebelum itu, guru juga menyampaikan tujuan dari pembelajaran materi tersebut. Adapun halnya untuk menunjang keberhasilan peserta didik, guru menyiapkan sebuah media pembelajaran yang berkaitan dengan materi tersebut. Dan guru juga melatih seorang siswa untuk mengemukakan pendapat masing-masing peserta didik. Maka dari hal tersebut, pembelajaran IPS dengan menggunakan kurikulum sangat efektif dilakukan karena dapat membantu siswa di kelas sangat aktif di ruangan kelas dan juga pola pikiran mereka. Video yang kedua mengenai micro-teaching mata pelajaran IPS SMP dengan materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dalam video ini, kami menyimpulkan guru sangat baik dalam menjelaskan materi. Guru juga memberikan contoh ataupun perumpamaan yang mudah dipahami peserta didik. Penjelasan materi juga tidak terburu-buru, dan pembawaan guru dalam menjelaskan materi juga tidak monoton sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam video ini adalah strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi pelajaran secara verbal oleh guru kepada peserta didik. Pembelajaran ini termasuk dalam pembelajaran langsung atau direct interaction. Selain itu, strategi pembelajaran ini juga merupakan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dalam strategi pembelajaran ini, guru menyajikan bahan dalam bentuk yang lebih dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap, sehingga peserta didik tinggal menyimak dan mencerna secara teratur dan lengkap. Metode pembelajaran yang digunakan dalam video ini adalah dengan metode ceramah, yaitu sebuah metode mengajar dengan cara menyampaikan informasi serta pengetahuan melewati lisan kepada sejumlah siswa. Guru mudah menguasai situasi dan yang umumnya mengikuti pendidik secara pasif. Metode ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya cara yang paling ekonomis. Alat pembelajaran yang diterapkan dalam video ini adalah laptop dan infocus. Alat pembelajaran merupakan semua benda ataupun alat yang digunakan oleh guru maupun siswa dalam memahami materi pelajaran. Video yang ketiga, praktek mengajar IPS SMP kelas 1. Strategi yang digunakan guru dalam video tersebut adalah metode ceramah. Pada video yang saya amati dan analisis, di mana sebelum pembelajaran dimulai, guru mengucapkan salam, tanya kabar, dan melakukan doa bersama menurut agama yang dianut masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Hasil pengamatan menunjukkan pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah. Guru banyak menjelaskan materi secara lisan. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh Bapak Ibu guru karena cukup mudah dilaksanakannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Banyak guru menggunakan metode ceramah ini karena lebih mudah, namun tidak memperhatikan apakah kelas tersebut efektif untuk diterapkan. Dalam video tersebut, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang kesulitan yang mungkin kurang dapat dipahami tentang materi pelajaran. Selanjutnya, hasil pengamatan. Pengamatan dilakukan di Sekolah SMP Negeri 27 Medan yang terletak di Jalan Pancing Pasar 4 nomor 2,
Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam wawancara, kami menghadapkan 5 pertanyaan kepada narasumber, antara lain yang pertama, strategi pembelajaran apa yang Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran IPS dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam penerapannya? Yang kedua, dalam berlangsungnya sebuah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru, bagaimana hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar tersebut, terkhususnya pada mata pelajaran IPS di SMP. Dan yang pertanyaan yang ketiga ialah, apakah dalam mengajar Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran? Media pembelajaran seperti apa yang digunakan? Dan apakah dengan media pembelajaran tersebut dapat membuat keadaan kelas lebih efektif, aktif, dan tercapainya pembelajaran yang diinginkan? Dan apa biasanya kendala yang dihadapi dengan media pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengajar di kelas? Yang keempat, bagaimana pandangan Bapak Ibu guru IPS terhadap pembelajaran IPS dengan kurikulum 2013? Yang kelima, menurut pandangan serta pengalaman Bapak Ibu guru, apakah ada peningkatan nilai karakter pada siswa-siswi setelah menggunakan kurikulum Merdeka di sekolah ini? Dari 5 pertanyaan tersebut, kami menyimpulkan 5 jawaban yang diberikan narasumber, yaitu yang pertama. Pertanyaan pertama, narasumber menjawab bahwa strategi yang diterapkan oleh guru IPS SMP Negeri 27 Medan adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, yaitu menggunakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setiap siswa, anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Kelemahan strategi pembelajaran ini diantara lain yang pertama di saat penilaian. Walaupun didasarkan kepada hasil kerja kelompok, namun demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya nilai atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Dan dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok, memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai dengan hanya satu kali. Pertanyaan yang kedua, narasumber menjawab yang perlu diperhatikan dalam proses belajar berlangsung yaitu kesiapsiagaan siswa dalam mengikuti pelajaran tersebut. Seperti halnya harus membawa buku paket yang telah disediakan karena hal tersebut menunjang keberhasilan dalam menuntut ilmu. Pertanyaan ketiga, narasumber menjawab bahwa guru IPS yang mengajar di kelas 8 di sekolah SMP Negeri 27 Medan menggunakan media pembelajaran saat mengajar. Media pembelajaran yang digunakan guru yaitu dengan slide PowerPoint yang materi pelajarannya telah disusun. Dan selain itu, guru juga menggunakan beberapa video pembelajaran yang mendukung proses belajar. Menurut pengamatan kami, bahwa media pembelajaran yang diterapkan cukup efisien karena siswa yang tertarik dan dapat fokus pada pelajaran yang diajarkan oleh guru. Kendala yang dihadapi oleh guru yaitu siswa masih ada yang tidak memperhatikan guru saat mengajar dan masih sulit untuk menertibkan siswa di kelas. Pertanyaan keempat, narasumber menjawab bahwa pandangan sekolah terhadap K13, terutama IPS, di mana dengan perubahan kurikulum tersebut, peserta didik dapat lebih aktif dan mempunyai pemikiran terbuka dalam berbagai hal. Dan yang terpenting dalam K13 ini, lebih menciptakan siswa-siswa yang berkarakter unggul di sekolah, karena tidak ada gunanya isi kepala, tapi karakternya nol. Pertanyaan kelima, narasumber berpendapat bahwa peningkatan nilai karakter pada siswa-siswi setelah menggunakan kurikulum Merdeka itu pasti ada, walau tidak semua siswa, karena semua juga membutuhkan proses. Namun saya yakin dengan diterapkan kurikulum Merdeka ini, perlahan-lahan akan dapat meningkatkan nilai karakter Pancasila pada siswa-siswi, terkhususnya di SMP ini. Kurikulum Merdeka ini lebih mengutamakan pemahaman konsep. Di kurikulum Merdeka, kami para guru mengajarkan materi-materi yang lebih sederhana, sehingga bisa mendalami materi pelajarannya tanpa harus terburu-buru untuk masuk ke materi selanjutnya. Menurut beliau, hal ini lebih baik karena pemahaman konseplah yang paling penting, bukan hanya sekadar menghafal yang akan membuat murid lebih mudah lupa dan tentunya dapat meningkatkan nilai karakter siswa dan siswi. Sekian dan terima kasih.